keuntungannya adalah Anda bisa bermain code ya, mulai dari database sampai nanti dari infrastruktur ya, sampai dari infrastruktur nanti platform yang Anda pakai apa, kemudian Anda perlu VMware atau tidak gitu ya, kemudian nanti database yang Anda gunakan apa, bahasa pemrograman yang Anda libatkan di situ apa, semuanya sudah tersedia ya. Dan nanti kalau Anda bergabung, nanti setiap user itu disediakan budget sekitar 300 US ya, 300 US dollar ya, sekitar berapa itu ya, sekitar 4 jutaan ya, tapi bukan uang cash ya, tetapi nanti intinya Anda nanti bisa bermain di code-nya Oracle ya. Anda bisa menggunakan database ya. Kemudian nanti Anda bisa mencoba pemrograman Java atau pemrograman Python, atau mungkin Anda mencoba untuk pemrograman PHP misalnya ya, yang nanti itu sudah terintegrasi ya. Anda tidak usah melakukan hosting misalnya, tetapi program Anda sudah terintegrasi di cloud ya. Anda diberikan gratis itu dalam waktu 1 tahun ya. Nanti perkenalan ditunggu insya Allah bulan depan. Nanti akan saya kabari untuk Anda bisa join ya. Tadi diprioritaskan bagi pengajar yang join di acara tadi sore atau tadi siang sampai sore itu, nanti diprioritaskan untuk bulan depan ya, mahasiswanya ikut di dalam launching di kurikulum Oracle terbaru gitu ya. Jadi nanti ditunggu saja ya. Nanti Anda bisa bisa nguprek di code-nya ya. Kalau Anda mungkin pakai Azure ya, itu kan berbayar ya. Ini nanti Anda diberikan kesempatan 100 bukan 100 ya, 1 tahun gratis gitu ya, 1 tahun gratis. Paling tidak dalam waktu 1 tahun itu Anda bisa belajar menggunakan apa yang tersedia di situ untuk mengeksplornya. Nah, yang penting nanti Anda ada pengalaman, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Anda akan mendapatkan di situ nanti ada banyak pelatihan yang bisa Anda ikuti ya. Nanti ada career center ya. Kalau di menu Anda, kalau Anda login, di situ kan ada career center ya. Nah, sekarang ada menu baru, yaitu career center. Nah, di career center itu, ya, Anda bisa belajar pilihan-pilihan yang ada di situ, ya. Mungkin saya coba, kalau nanti Anda Mohon maaf Pak, izin record ya Pak. Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Recording in progress. Baik ya. Jadi saya ulang lagi ya, tadi siang sampai sore saya mengikuti peluncuran kurikulum Oracle terbaru ya. Yang mana di kurikulum Oracle terbaru itu ya, Anda akan belajar ya, di sini ada Oracle Academic Code ya. Jadi di dalam Oracle Academic Code ini ada program ya, atau ada kurikulum yang menuntun Anda bagaimana nanti Anda belajar dan bekerja di lingkungan yang berbasis code gitu ya. Dan di sini ya,
Oracle menyediakan infrastruktur secara lengkap, ya, mulai dari hardware-nya, gitu ya, kemudian platform software-nya, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang di dalamnya, ya, baik itu database, ya, kemudian lingkungan programming, bahkan sampai IoT pun juga ada, ya. Dan Anda nanti akan diberikan, ya, lewat nanti instruktur, ya, lewat saya, nanti Anda bisa diberi akun, ya, untuk bisa masuk ke cloud-nya Oracle. Anda nanti bisa memanfaatkan sumber daya yang ada itu selama 1 tahun, ya, senilai $300, ya. Tentunya itu bukan voucher, ya, voucher dari Oracle. Nanti dari $300 itu dapat apa saja nanti terperinci di situ, ya. Database-nya misalnya berapa, Anda bisa meng-create berapa database, masing-masing database berapa giga, gitu ya. Dan aplikasi-aplikasi yang lain, Anda bisa membuat aplikasi terpadu, ya, mulai dari database, nanti kemudian diakses dengan Java, atau mungkin diakses dengan Python, atau mungkin diakses dengan PHP, ya. Di situ database MySQL juga ada. Jadi tidak hanya Oracle, Anda juga bisa menggunakan database MySQL juga, ya. Database-nya bisa Anda pilih, ada beberapa pilihan database, ya. Nah, itu nanti Anda diberikan kesempatan 1 tahun, ya, untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di cloud-nya Oracle, gitu ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Oracle meluncurkan ini, ya, ada Career Center, ya. Nanti di akun Anda, ya, di akun Oracle Academic Anda coba pelajari di Career Center ini. Di Career Center ini Anda bisa mengembangkan, ya, bisa mengembangkan untuk karir Anda di dunia IT, ya. Anda mau concern kemana, ya? Nah, di sini ada Anda mau fokus ke database administrator, software developer, atau cloud infrastructure engineer, atau sistem administrator, gitu ya, atau project manager, gitu ya. Anda bisa ini, ya, bisa atur, ya, Anda mau di mana, ya. Sehingga nanti di sini nanti selain materi, Anda nanti juga ada ada ujiannya, ya. Dan nanti ketika Anda selesai, ya, seperti pelajaran atau materi kita, Anda akan mendapatkan kalau lulus, Anda akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu diakui oleh dunia kerja, gitu ya. Jadi nanti Anda silahkan pilih karir Anda di dunia IT, kira-kira Anda mau fokus kemana, gitu ya. Dan itu tersedia secara gratis, ya. Anda nanti belajar, dan ketika belajar sekarang materinya sudah luar biasa di Oracle, ya. Sekarang yang terbaru rata-rata berbasis video, ya. Jadi berbasis video yang mana default-nya adalah bahasa Inggris, tetapi ada subtitle-nya berbahasa negara setempat, ya. Kalau kita negara kita mana? Halo? Negara kita mana? Indonesia, Pak. Indonesia, ya. Saya tanya, barangkali ada yang lupa negaranya mana, gitu. Tadi jawabnya agak lama, ya. Tidak spontan. Indonesia, Pak, gitu. Artinya nanti walaupun videonya berbahasa Inggris,
tapi nanti ada subtitlenya di bawahnya ada bahasa Indonesia, ya. Ada yang suka drakor? Ada. Ada. Anda ngerti bahasanya nggak itu? Enggak, Pak. Enggak, tapi karena ada subtitlenya Anda jadi bisa ngikuti gitu ya alur ceritanya ya. Iya. Kalau saya tidak terlalu mengikuti ya, karena melihat cowok kok cantik gitu saya takut saya itu. Saya lebih seneng kalau lihat cewek cantik daripada cowok cantik gitu ya. Karena rata-rata oplas juga gitu ya. Nah, kita tinggalkan drakor ya. Intinya Anda silahkan di sini ada karir-karir yang bisa Anda tekuni di sini ya. Anda mau database administrator ya, berarti nanti course yang bisa Anda ikuti di sini ini ya. Kita jalur sekarang kan yang kita pelajari ini kan di database administrator ya. Kemudian nanti ada istilah lain di sini ya, ada autonomous database ya. Autonomous database ya. Nanti ini istilah baru atau sesuatu yang baru ya, yang nanti Anda akan menguasai ini ya. Anda akan mudah ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, karena di career center ini tidak hanya Anda belajar materi kemudian ujian mendapatkan sertifikat seperti itu, tidak. Nanti data Anda tercatat dan di situ nanti ada lingkungan di mana pencari kerja itu juga ada gitu ya. Positifnya lagi adalah di situ ada di lingkungan career center, selain Anda belajar kemudian nanti ujian dan lulus ya mendapatkan sertifikat, di situ ada juga pencari kerja ya. Perusahaan yang mencari Anda gitu ya. Jadi nanti silakan ini dimanfaatkan maksimal mungkin. Mungkin saya pengen ke sistem administrator gitu ya. Anda pelajari di sini Linux ya, personal Linux gitu ya. Silakan Anda mau concern di mana gitu ya. Dan nanti tadi positifnya juga adalah di Career Center Oracle ini juga ada perusahaan-perusahaan ya yang mencari tenaga kerja ya. Artinya nanti kalau Anda di sini lulus, kemudian capaian Anda bagus, kemudian Anda tiba-tiba dapat tawaran untuk bekerja di suatu perusahaan, dan yang lebih menyenangkan lagi, perusahaannya adalah bukan perusahaan lokal, tapi perusahaan internasional, gitu ya. Jadi Anda bisa bekerja nanti di luar negeri ya. TKI Pak. Ya, artinya tenaga kerja yang terampil gitu ya. Tidak hanya sekedar tenaga kerja Indonesia saja gitu ya. Ini juga ada human resources, kemudian ada finance gitu ya. Ada business development consultant, kemudian ada sales manager gitu ya. Nah, kira-kira yang tepat untuk Anda apa? Ya, di sini ada 3 kategori besar ya. Ada engineering and development role, kemudian ada corporate function role dan sales role ya. Dari ketiga karir utama ini, yang kira-kira Anda tertarik di dalamnya untuk Anda belajar lebih lanjut ya. Jadi tolong dimanfaatkan agar Anda selain skill dan knowledge Anda diakui juga secara internasional gitu ya. Kira-kira itu untuk pengantar hari ini ya. Oleh-oleh tadi siang sampai sore saya mengikuti pembukaan atau launching dari produk Oracle terbaru ya, kurikulum terbaru, yaitu
tadi terkait dengan program Oracle Academic Vault ya. Jadi ada peluncuran baru. Tadi ini ya, Oracle Academic Vault Infrastructure Foundation One Curriculum ya. Di sini membahas semua infrastruktur dasar Vault yang dimiliki oleh Oracle ya. Dan tadi ya Anda bisa memanfaatkan resources yang ada dengan nilai 300 US selama 1 tahun untuk mengeksplor kemampuan Anda gitu ya. Pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini? Silakan. Dan di sini untuk career centernya free ya, free. Kalau Anda mungkin di vendor yang lain ya mengambil sertifikasi ya, Anda harus membayar dengan jumlah yang cukup lumayan ya. Kalau misalnya Anda di misalnya CCNA yang sertifikat internasional itu bisa sekitar 400 US kalau tidak salah ya, pokoknya sekitar 3-4 jutaan gitu ya. Jadi ini free, silahkan diakses, dimanfaatkan untuk mengembangkan karir Anda gitu ya. Saya kira gitu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan di sesi yang lain ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang defining variable and data types ya. Mendefinisikan variabel dan tipe data ya. Agak banyak ini materinya, mungkin nanti kita bagi hari ini dan Jumat pagi ya. Baik, silakan dibuka di materi yang pertama, yaitu using variables in PLSQL ya, bagaimana Anda menggunakan variabel di PLSQL ya.
objectives, ya, sasaran. This list cover the following objective. List the use of variable in PLSQL, ya. Nanti Anda pertama akan belajar, ya, daftar penggunaan variabel, ya, di dalam PLSQL, ya. Kemudian identify the syntax of variable in PLSQL, ya. Mengidentifikasi, ya, sintak untuk variabel, ya, di PLSQL. Kemudian declare and initialize variables in PLSQL, ya. Berikutnya mendeklarasikan dan menginisialisasi, ya, variabel di dalam PLSQL. Kemudian assign new value to variable in PLSQL. Terakhir nanti Anda belajar tentang bagaimana menetapkan, ya, nilai untuk variabel di dalam PLSQL, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian tujuan, ya, you use variable to store and manipulate data, ya. Jadi Anda, ya, sebagaimana variabel di bahasa pemrograman yang lain, ya, intinya sama, ya, variabel itu digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. In this lesson, you learn how to declare and initialize variable, ya, in the declarative section of a PLSQL block, ya. Jadi variabel itu Anda deklarasikan, ya, nanti di bagian blok PLSQL di bagian deklaratif, ya. Bagaimana nanti Anda mendeklarasikan dan juga menginisialisasi variabel-variabel yang Anda perlukan, gitu, ya. Berikutnya, with PLSQL, you can declare variable and then use them in both SQL and procedural statement, ya. Dengan PLSQL, ya, Anda dapat mendeklarasikan variabel dan kemudian menggunakannya, ya, baik itu nanti di SQL maupun di bagian statement prosedural, ya, pernyataan prosedural. Variable can be thought of a storage container that holds something until it's needed, ya. Jadi variabel, ya, dapat dianggap sebagai wadah, gitu, ya, wadah penyimpanan, ya, container yang menyimpan sesuatu hingga dibutuhkan, gitu, ya. Jadi data Anda simpan di dalam variabel, gitu, ya, itu seperti container, gitu, yang menyimpan. Kemudian nanti sampai nanti dibutuhkan, gitu, ya, atau dilibatkan di dalam coding Anda, ya. Berikutnya use of variable, ya, bagaimana penggunaan variabel, ya. Tentunya Anda ingat ekspresi, ya, X plus Y, ya, sampai dengan 45. Maka X dan Y itu adalah variabel, ya, adalah suatu variabel, ya, yang mewakili dua angka yang nantinya, ya, berjumlah 45. Tinggal nanti nilai X dan Y berapa, intinya keduanya kalau dijumlahkan itu 45. Maka X dan Y adalah suatu variabel, ya. When defining a variable in a PLSQL declaration section, you label a memory location, assign a data type, and if needed, assign a starting value for the variable, ya. Jadi ketika mendefinisikan sebuah variabel, ya, di bagian deklarasi PLSQL, ya, label Anda, ya, Anda beri label, lokasi memorinya di mana, gitu, ya. Kemudian tipe data yang Anda tetapkan, ya. Dan jika diperlukan, ya, Anda menetapkan nilai awal, ya, untuk variabel itu, gitu, ya. Jadi ada nilai awalnya berapa, gitu, ya, selain tipe datanya. Jadi sama seperti di bahasa pemrograman yang lain, ya. A variable can represent a number, character string,
boolean true or false value or the data types, ya. Jadi sebuah variabel dapat direpresentasikan sebagai bilangan, karakter string, boolean, ya, yang bernilai true atau false, atau tipe data yang lain, ya. Talk on the PLSQL code, variable value can be changed by the assignment operator, ya. Jadi sepanjang kode PLSQL, ya, nilai variabel dapat dirubah dengan operator penugasan, yaitu titik 2 sama dengan, ya. Nanti kalau ingin memberikan nilai, ya, Anda bisa menggunakan titik 2 sama dengan operator assignment-nya, ya. Contohnya, ya, use variable for temporary storage of data, ya. Jadi variabel itu, ya, menyimpan data secara temporer, ya. Jadi gunakan variabel untuk, ya, menyimpan data secara temporer, ya. Kemudian memanipulasi data yang disimpan, ya. Kemudian sifat yang lain adalah reusability, ya, bisa digunakan kembali, gitu, ya. Nah, di situ contohnya ada select first name, ya, koma department ID into v_empf name, ya. Kemudian v, nah di situ yang bawah ini, ya, kalau yang atas first name department ID adalah nama kolom dari tabel, ya, tabel employee. Kemudian ini disimpan ke dalam variabel namanya v_mp, ya, underscore name, ya, kemudian ada flow ini, ya. Handling variable in PLSQL, ya. Bagaimana kita menangani variabel di PLSQL, ya. Variable are declare and initiate in the declarative section, ya. Jadi dideklarasikan dan diinisialisasi di bagian deklaratif, ya. Kemudian use it and assign it new value in the executable section, ya. Digunakan dan ditugaskan, ya, nilai baru, ya, nilai baru di bagian executable, ya, di bagian yang untuk bagian eksekusi, ya. Kemudian variable can be passed as parameter to PLSQL subprogram, ya. Kalau dalam subprogram, entah itu dalam bentuk fungsi atau prosedur, ya, nanti variabel itu dapat digunakan untuk passing parameter, ya, pelewatan parameter, ya, untuk komunikasi antara titik pemanggil ke fungsi atau prosedur, gitu, ya. Kemudian assigned to hold the output of PLSQL subprogram, ya, dan juga bisa ditugaskan untuk menghandle, ya, keluaran pada sebuah subprogram PLSQL, ya. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana kita mendeklarasikan variabel, ya. All PLSQL variable must be declared in the declaration section before referencing them in the PLSQL block, ya. Jadi prosedural, ya. Jadi harus dideklarasikan dulu nanti sebelum direferensi, ya. Harus Anda deklarasikan variabel-variabel itu di bagian declaration sebelum nanti Anda referensi di dalam blok PLSQL, gitu, ya. The purpose of a declaration is to allocate storage space for a value, specify its data type,
and name the storage location so that you can reference it, ya. Jadi tujuan daripada deklarasi itu adalah mengalokasikan, ya, ruang penyimpanan untuk sebuah nilai, kemudian menentukan tipe datanya, ya, dan nama lokasi penyimpanan, ya, sehingga Anda dapat mereferensikannya, gitu ya, atau dapat merujuknya. You can available in the declarative part of any PL/SQL block to program a package, ya. Jadi Anda dapat mendeklarasikan variabel, ya, di bagian deklaratif di beberapa blok, ya, subprogram atau paket manapun, gitu ya. Berikutnya adalah sintak pendeklarasian variabel, ya. The identifier is the name of the variable, ya. Jadi pengenal adalah nama daripada variabel, ya. It's and the data type are minimum element required, ya. Kemudian dan tipe data adalah elemen minimum yang diperlukan, ya. Nah, sintaknya seperti ini, ya. Identifier ada konstan, ya, tipe data. Kemudian not null, ya. Kalau yang kurung siku ini berarti opsional, gitu ya. Kemudian titik 2 sama dengan ini kalau Anda menentukan nilai defaultnya, ya. Berikutnya adalah inisialisasi variabel, ya. Variabel assigned a memory location inside the declaration section. Ya. Jadi di bagian declare section nanti variabel, ya, diberikan, ya, lokasi memori, ya. Kemudian variabel dapat juga diberikan sebuah nilai, ya, di waktu yang sama, gitu ya, saat pendeklarasian, ya. This process is called initialization, ya. Initialization, ya. Jadi proses ini disebut dengan proses inisialisasi, ya. Jadi Anda mendeklarasikan sekaligus memberikan nilai awalnya, gitu ya. Seperti ini contoh, ya, fake counter, ya, di bagian declare, ya. Fake counter tipenya integer, Anda beri nilai 0, ya. Jadi ini fake counter sama titik 2 sama dengan fake counter plus 1, ya. Kemudian coba ditampilkan. Ini adalah mendeklarasikan variabel namanya v_counter, tipenya adalah integer, kemudian diberi inisialisasi nilai pertama yaitu 0, ya. The value in the variable also can be modified by reinitializing the variable in the executable section, ya. Jadi di sini nilai variabel, ya, juga dengan menginisialisasi ulang, ya, variabel di bagian executable, ya, di bagian begin dan end ini. Misalnya di sini fake counter titik 2 sama dengan fake counter plus 1. Jadi nilainya bisa diinisialisasi lagi, gitu ya. Kira-kira ini tidak terlalu sulit, ya. Visualnya adalah mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel, ya, contoh pertama, ya. Adalah di sini di bagian declare, ya, ada v_. Kalau untuk nama variabel, saya kira Anda sudah saya kira sudah cukup familiar, ya. Artinya Anda harus mengikuti tata cara penamaan suatu pengenal yang tepat, gitu ya. Tidak boleh ada spasi kalau lebih dari satu kata, gitu ya. Bisa Anda gabung atau Anda berikan tanda underscore, gitu ya. Ini contohnya, ya, farm_per state,
ya, fam underscore birth date. Tipenya adalah date, gitu ya. Jadi variabelnya namanya fam underscore birth date, tipenya adalah date, ya. Berarti menyimpan data tanggal. Kemudian ada fam, tipenya adalah number, ya. Ada 2 digit yang mampu disimpan. Kemudian not null, ya. Berarti tidak boleh ada kosong, harus ada isi. Titik 2 sampai dengan 10, gitu ya. Anda berikan inisialisasi, nilainya adalah 10. Fam location, ya. Varchar, lebarnya 13 karakter, gitu ya. Nilai awal adalah Florida, gitu ya. Fam length, ya. Constant number, ya. Konstanta number, ya. Kalau konstanta berarti dia apa? Nilainya tetap, gitu ya. Nanti selalu nilainya begini 50.000, gitu ya. Kemudian ada fam population integer, atau di sini ada fam name, ya. Varchar 2 20 default Roberts, ya. Jadi nilai default dari fam name-nya adalah Roberts. Kemudian ada fam party size, ya. Constant PLS integer 20. Jadi ini ada yang memberikan hanya mendeklarasikan variabel berikut tipe datanya, ada yang mendeklarasikan variabel berikut tipe data dan inisialisasi nilai awalnya, ya. Ini contoh yang kedua, ya, variabel dengan v dan di contoh yang kedua, ya. Contoh ini menjadi ya, variabel dengan awal v underscore dan variabel yang dikonfigurasi konstanta dengan awal c, ya. Jadi konvensi aja, ya. Kalau diikuti lebih bagus, gitu ya. Kalau dia variabel, maka awalnya huruf v underscore baru nama variabelnya. Kalau dia konstanta, maka diawali dengan huruf c kecil underscore baru nama konstantanya, gitu ya. The defining of data type and data structure using a standard in a programming language is a significant and readability, ya. Jadi tujuannya itu, ya, pendefinisian tipe data dan struktur data, ya, menggunakan standar dalam bahasa pemrograman. Ini, ya, artinya di dalam menggunakan standar dalam bahasa pemrograman, ya, adalah penting, ya, penting untuk terbaca, ya, artinya biar ya konsisten, gitu ya, dalam penamaan, ya. Misalnya yang tanya, Pak, kalau saya tanpa V, tanpa C bisa enggak, Pak? Bisa, gitu ya, jawabnya bisa. Tapi kalau seperti itu berarti Anda tidak mengikuti konvensi, gitu ya. Kalau nanti Anda bergabung dalam satu tim, ya, Anda mengerjakan suatu project, gitu ya, maka di situ konvensi itu jadi penting, ya. Artinya, misalnya masalah penamaan satu programmer dengan yang lain punya konvensi yang sama, gitu ya, itu yang terpenting, ya. Tidak masing-masing punya pendirian, pokoknya onyong ura, gitu ya. Baik, itu yang ya, yang bisa Anda pahami, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menetapkan nilai, ya, di dalam bagian executable, ya, bagian dan end, bagian eksekusi. After a variable is declared, you can use in the executable section of a PL/SQL block, ya. Jadi setelah sebuah variabel dideklarasikan, ya, Anda dapat menggunakannya, ya, di dalam bagian executable, ya, antara begin dan end itu, ya.
di dalam pada sebuah blok PLSQL. For example, in the following block, the variable f underscore my name is declared in the declarative section of the block. Ya, di sini Anda lihat di bagian deklarasi ada v underscore my name varchar itu 20. Ya, kemudian di bagian ini adalah di bagian deklarasi, kemudian di bagian extable antara begin dan end. Di sini Anda lihat, ya, di sini menampilkan ya my name is v underscore my name. Ya, kira-kira ada tertentu nama aja yang awal ini kalau dijalankan. Halo. Tolong lihat slide-nya. Kira-kira yang baris setelah begin ini, kira-kira kalau dijalankan tertampil nggak namanya siapa? Tidak, karena sebelumnya belum ada nilai ya yang diberikan ke variable v underscore my name. Ya. Kalau setelah itu di sini ada pemberian ya, assignment ya. Di sini ada penugasan ya. Artinya v underscore my name diberikan nama apa, diberikan isi ya, value adalah John ya. Sehingga kalau yang kedua ini nanti akan tampil my name is John gitu ya. Kira-kira ini cukup mudah kalau untuk Anda ya. You can access this variable in the external section of the same block ya. Jadi Anda ya bisa mengakses ya variabel ini di dalam bagian external ya di blok yang sama ya. Artinya Anda bisa akses beberapa kali gitu ya. What do you think the block will print? Ya, tadi sudah dijelaskan ya hasilnya seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Hasilnya adalah karena di awal belum ada belum ada isinya dari variabel v my name ya, sehingga tidak tampil. Yang berikutnya adalah karena sudah didefinisikan atau diberikan nilai, maka v underscore my name-nya tampil yaitu 7. Kalau contoh yang kedua ini, ya, kenapa yang tampil Stephen? Silakan unjuk gigi. Kenapa yang tampil Stephen, tidak John? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Kenapa yang tampil hasil outputnya tidak John tapi Stephen? Karena variabelnya sudah diganti sama Stephen, Pak. Ya, isinya atau value-nya sudah diganti ya. Karena Pak, variabel itu bisa menyimpan berapa nilai? Variabel biasa seperti itu bisa menyimpan berapa nilai? Berapa nilai Mas atau Mbak? 1, Pak. Hanya bisa menyimpan tepat satu nilai yang paling akhir gitu ya. Walaupun di bagian deklarasi Anda isikan 10 kali. Ini siapa ya? Tolong kita serius ya, ini kita kuliah. Tadi siapa yang hura-hura? Saya, Pak. Enggak, Pak, maaf tadi kepencet. Tolong
kita posisi kuliah ya, walaupun kita virtual, tetapi tolong kita bisa saling menghargai gitu ya. Artinya Anda bisa berhasil atau tidak ya, itu tergantung Anda gitu ya. Jadi minta tolong kita bisa kerjasama dengan baik supaya ya Anda paham apa yang dijelaskan. Bukan saya aja, tapi untuk pelajar yang lain juga gitu ya. Baik Pak, mohon maaf. Kita lanjut ya. Jadi intinya suatu variabel itu hanya bisa menyimpan satu nilai yang paling akhir ya. Nah, berikutnya di sini adalah passing variable ya, as parameter to PLSQL subprogram ya. Jadi kalau kelewatan parameter ya, suatu variabel itu nanti kaitannya dengan subprogram ya. Jadi sama kalau Anda belajar Python atau bahasa C gitu atau Java gitu ya. Bagaimana Anda melewatkan suatu parameter ya, gunanya untuk apa? Untuk komunikasi gitu ya, untuk komunikasi antara titik pemanggil dan yang dipanggil gitu ya. Parameters value based to a subprogram by the user or by another program ya. Jadi parameter adalah value ya, nilai yang dilewatkan untuk sebuah subprogram ya, oleh user ya, oleh pengguna atau melalui program yang lain ya. The subprogram use the value in the parameter when it's run. Program menggunakan nilai di dalam parameter ketika dijalankan. Ketika dijalankannya subprogram itu maksudnya ya. The subprogram may also return a parameter to the calling environment. In PLSQL, subprogram are generally known as a procedure or function. Ya. Jadi sama ya, subprogramnya berupa prosedur atau fungsi. Ya. Jadi untuk berkomunikasi di lingkungan subprogram. Ya. You will learn more about procedure and function as the course progresses ya. Jadi nanti ada materi belajar tentang prosedur dan fungsi seiring berjalannya kursus atau pembelajaran ini ya. In the following example, for the parameter v_bit is being passed to procedure path line with is part of the packet dbms_output. Di sini ada variabel namanya fdate ya, varchar2 depannya 30 ya. Itu ada apa? Ada PLSQL ya, select to char sysdate into fdate from dual ya. Kira-kira yang diambil apa? Ingat kemarin ada tabel dual, tabel apa? PLSQL ada from dual ya. Ya. Masih ingatkah? Jadi tabel dual itu adalah tabel dummy gitu ya. Ketika Anda tidak terlibat dengan suatu tabel apapun ya. Nah, di sini berarti ada proses konversi ya, to char ya. Karena sysdate ini adalah berupa tanggal ya, maka di sini dikonversi karena v_date di sini tipenya adalah varchar ya, jadi harus dikonversi dari date ke karakter gitu ya. To char sysdate itu
FFit ya. Jadi nanti hasilnya akan disimpan di di variabel FFit ya. Karena kita tidak melibatkan suatu tabel secara tabel sesungguhnya, maka di sini form ya. Kemudian ditampilkan hasilnya adalah ya tanggal, bulan, tahun saat ini gitu ya, tapi dalam bentuk karakter. Assigning variable to PLSQL subprogram output ya. Bagaimana kita menetapkan variabel ya pada keluaran subprogram pada PLSQL ya. You can use a variable to hold value that are generated by a function. See function definition below and call to this function on the following slide ya. Anda lihat di sini ada fungsi create function ya, berarti menciptakan suatu fungsi. Nama fungsinya adalah num characters. Kemudian parameter inputnya di situ ya, p_string in varchar2. Dan di situ ada return integer s. Kemudian ada variabel lokal ya, f_num character integer. Begin. Select length p string into v6 character ya, from dual. Kemudian return v6 karakter ya. Maka nanti v6 karakter inilah yang akan dikembalikan ke titik pemanggil ya, sebagai suatu string. Nanti panjangnya berapa ya. The concept, creation and use of function will be covered later in this course ya. Jadi untuk bagaimana nanti konsepnya gitu ya, di dalam fungsi ini ya, nanti akan dicakup di pembelajaran nanti ya. Bagaimana ada konsepnya, kemudian menciptakan dan menggunakan fungsi ya, akan dibahas nanti di dalam kursus ini atau pembelajaran ini. Assigning variable to PLSQL subprogram output ya. In the call to the function ya, tadi kalau tadi fungsinya tadi ini ya, num karakter tadi ya. Jadi di sini ada, ini adalah tadi fungsi, kemudian ini pengguna, ada variabel yang ditetapkan di sini, length of string integer begin. Nah di sini ada pemanggilan ya, pemanggilan pemanggilan ya. Di sini ada pemanggilan untuk fungsi tadi ya, num underscore karakter. Kemudian ini adalah nilai yang dilewatkan ya, di bagian nilai yang dilewatkan adalah berupa karakter, yaitu Oracle Corporation di sini. Maka nanti dari sini ya tadi didapatkan tadi length ya, di di sini tadi kan select length ya, p string. Jadi akan dicari panjangnya berapa ya. Kemudian nanti akan dikirimkan ke titik pemanggil ya. Titik pemanggilnya mana? Yaitu v length of string di sini ya. Yang nanti disampaikan di sini hasilnya adalah panjang daripada string Oracle Corporation ya. Ya, itu untuk materi pertama tentang
variabel, ya, bagaimana mendeklarasikan, menginisialisasi, kemudian juga menggunakan, ya, kalau mendeklarasikan dan menginisialisasi tadi bisa di bagian deklarasi, ya, kemudian Anda bisa menggunakannya di bagian extable, ya, antara begin dan end. Dan yang perlu Anda cermati lagi atau Anda pahami lagi, ya, bahwasanya variabel itu hanya bisa menyimpan satu nilai yang paling akhir, ya. Jadi berapapun Anda menyimpan data di dalam suatu variabel, maka hanya nilai yang paling akhir yang disimpan, ya. Saya kira itu materi yang pertama. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Ya, di sini ada, ya. After the article, variable can be used only in application, true or false, ya. Hanya sekali, betul. Variable, ya, hanya dapat digunakan sekali di dalam sebuah aplikasi, betul atau salah? Jawabnya adalah true or false? Halo? False, Pak. False, ya. Artinya setelah variabel itu dideklarasikan, dia bisa digunakan berkali-kali, tidak hanya only once, ya, tidak hanya sekali. Jawabnya adalah false. Berikutnya, variable can be assigned a value in both the executable and declaration section of a PL/SQL program, true or false. Jadi variabel dapat diberikan nilai baik itu di bagian executable ataupun di bagian declaration. Betul atau salah? Jawabnya adalah Anda bisa berikan nilai di keduanya, yaitu berarti true, ya. Ya, itu untuk materi yang pertama. Kita bahas materi yang kedua. Untuk minggu depan, ya, mungkin mulai kita coba praktekkan bersama, biar nanti Anda ketika praktek tidak bingung, ya, untuk penerapan PL/SQL-nya. Gimana? Ada yang sambil party dengan temannya atau gimana? Kita lanjutkan materi yang kedua, ya, yaitu mengenali unit leksikal, ya, mengenali unit leksikal PL/SQL. Apa itu unit leksikal, ya? Sasaran, ya. This lesson cover the objective. Please define the different type of lexical unit available in PL/SQL, ya. Jadi daftar dan definisi tipe yang berbeda, ya, tipe leksikal yang berbeda, gitu, ya, atau jenis unit leksikal yang berbeda, ya, yang tersedia di PL/SQL, ya. Kita bahas materi yang kedua, yaitu mengenali unit leksikal PL/SQL. Jadi daftar dan definisi tipe yang berbeda, ya, tipe leksikal yang berbeda, gitu, ya, atau jenis unit leksikal yang berbeda, ya, yang tersedia di PL/SQL, ya. Kita bahas materi yang kedua, yaitu mengenali unit leksikal
Kemudian describe identifier and identify valid and invalid identifier in PLSQL ya. Menjelaskan, pengenal dan identifikasi valid dan tidak valid ya, di dalam PLSQL ya, identifikasi pengenal maksudnya ya. Kemudian describe and identify reserved word delimiter with a common in PLSQL ya, menjelaskan dan mengidentifikasi ada kata tercadang, kemudian batasan, literal dan common ya, di dalam PLSQL ya. Common maksudnya adalah komentar ya. Tujuan ya mencoba menggambarkan wawasan Anda ya biar lebih berkembang gitu ya. Spoken language has different part of speech ya. Jadi bahasa lisan memiliki bagian bicara yang berbeda gitu ya. Its part of speech suggests an adjective, noun, or verb is used differently and must follow rules. Jadi setiap bagian ucapan seperti kata sifat, kata benda, dan kata kerja ya digunakan secara berbeda ya dan harus mengikuti aturan. Similarly, our programming language has different part of speech that are used differently and must follow rules. Jadi demikian pula ya, sebuah bahasa pemrograman ya memiliki bagian ya, bagian daripada speech ya, bahasa lisan yang digunakan secara berbeda ya dan harus diatur. The part of speech are called lexical unit ya. Jadi bagian speech ini adalah disebut dengan unit leksikal. Apa sih unit leksikal itu? Ya. Lexical unit is a PLSQL block. Ya. Jadi unit leksikal adalah blok sebuah PLSQL. Ya. Di sini diibaratkan semacam balok gitu ya. Lexical unit are the building block of any PLSQL block ya. Jadi unit leksikal adalah blok bangunan dari setiap blok PLSQL ya. Jadi PLSQL blok itu semacam bangunan gitu ya, ibarat kata seperti itu. Dan lexical unit adalah unit-unit pembangunnya gitu ya. Sequences of character including letter, digit, tabs, written, and symbols ya. Jadi yang dimaksud dari lexical unit itu seperti urutan karakter ya, urutan itu adalah urutan karakter seperti huruf ya, angka ya, kemudian tabulasi, kemudian ada return ya, pengembalian suatu nilai barangkali di sini ya, dan juga simbol ya. Can be classified as identifier, pressure forwards, delimiter, literal, and common ya. Jadi klasifikasi dari lexical unit itu bisa untuk pengenal ya, bisa suatu kata tercadang, bisa suatu pembatasan, atau bisa suatu nilai literal atau suatu komentar ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lexical unit, unit leksikal. Yang pertama identifier. An identifier is the name given to a PLSQL object ya, including any of the following ya. Jadi sebuah identifier adalah nama yang diberikan untuk objek, sebuah objek PLSQL ya. Seperti salah satu contoh berikut ya, atau seperti berikut ya. Prosedur ya, exception, record, ada konstanta, ada PLSQL table ya.
kemudian ada packet, ada cursor untuk variable. Ya. Don't be concerned if you do not know what all of the above object are. Ya. Jadi jangan khawatir jika Anda tidak tahu belum mengetahui apa dari semua objek-objek tersebut, gitu ya. Dengan kita pelajari. You will learn about basic object throughout this course. Ya. Jadi Anda akan belajar tentang pembelajaran ini. Ya. Anda lihat di bagian yang disorot warna merah, ya, itu adalah identifier, ya, pengenal. Several identifier are highlighted in the PLSQL code shown below. Ya, jadi yang warna merah, gitu ya. Ada V underscore date, ya, key, ya, variable packet procedure function. Ada variable packet, ya. Variable yang merupakan bagian daripada prosedur, gitu ya. Berikutnya properti daripada identifier. Ya. Suatu pengenal, ya, itu maksimum 30 karakter, ya, panjangnya, ya. Kalau lebih dari 30 karakter, ya, nanti akan terpotong, gitu ya. Kemudian must begin with a letter, ya. Jadi harus diawali dengan huruf, gitu ya. Include $sign, underscore, or hashtag, ya. Jadi suatu identifier pengenal, ya, boleh menyertakan tanda gelar, tanda underscore, atau tanda crash, ya. May not contain space, ya. Jadi suatu pengenal tidak boleh berisikan spasi, ya, karena suatu pengenal itu adalah satu kesatuan makna, gitu ya. Kalau terpisah, kalau ada spasi, ya berarti sesuatu yang terpisah, nanti maknanya akan hilang, gitu ya. Identifier are not case sensitive, ya. Jadi dalam hal ini pengenal itu tidak case sensitive, ya. Jadi huruf besar huruf kecil dianggap sama, ya. Be sure to name your object carefully, ya. Pastikan untuk nama objek Anda, ya, dengan hati-hati, ya. Artinya diberikan nama yang sesuai, ya, tidak ada nama lain yang sama, gitu ya. Ideally, the identifier name should describe the object and its purpose, ya. Jadi idealnya, ya, nama pengenal harus mendeskripsikan atau harus menjelaskan objek dan tujuannya. Avoid using identifier names suggest I, X, Y, one time, etc. because they make your code more difficult to read. Ya. Jadi Anda coba hindari, gitu ya, menggunakan pengenal seperti A, X, Y1, time, atau yang lain, gitu ya. Sebab mereka, ya, nama-nama seperti itu membuat kode Anda sulit untuk dibaca, gitu ya, untuk dimengerti, gitu ya. Jadi idealnya di sini pengenal, ya, nama pengenal itu harus menjelaskan objek tersebut, ya, dan juga tujuannya apa, ya. Valid and invalid identifier, ya. Example of valid identifier ini contohnya, ya. First name, last name, ya. Address underscore one, ya. Kemudian ada ID, crash, ya, hashtag, ya. Total underscore $. Kemudian di sini pakai primary underscore department underscore contact, ya.
Kalau ini adalah contoh yang salah, ya. Ada last name, ya, last minus name, karena berisi simbol minus. Minus itu punya arti, ya. Kemudian di sini diawali oleh bilangan, tidak boleh, harus diawali dengan huruf. Total underscore persen, ya. Di sini berisi simbol persen, tidak boleh, ya. Ini lebih dari 30 karakter, ya. Jadi jangan lebih dari 30 karakter. Intinya dalam membuat pengenal, selain aturannya yang harus Anda penuhi, ya seperlunya aja panjangnya, tidak usah terlalu panjang, ya. Seperlunya aja, yang penting tadi menjelaskan daripada objek itu dan tujuannya. Ya. Kita lewati identifier. Berikutnya adalah reservoir words, ya, kata tercadang. Special word that have special meaning to the Oracle database, ya. Jadi kata tercadang adalah kata yang mempunyai arti spesial, arti khusus untuk database Oracle, ya. Reservoir words can be set as identifier in PLSQL program, ya. Jadi kata tercadang tidak dapat digunakan sebagai pengenal, ya, di dalam program PLSQL. Jadi sama seperti Anda belajar bahasa pemrograman yang lain, ya. Bahwasanya suatu bahasa pemrograman itu pasti punya reservoir words, ya, kata tercadang. Itu tidak boleh menggunakan sebagai suatu nama pengenal, ya. Reservoir words-nya apa saja di sini? Ada all, ada create, from, modify, select, alter, delete, dan seterusnya, ya. Contoh-contoh ini adalah contoh kata tercadang yang tidak boleh Anda gunakan sebagai nama pengenal, ya. Nama pengenal itu ya bisa nama variabel, nama konstanta, ya, juga nama prosedur ataupun fungsi nantinya, ya. Ini tidak boleh, ya. For information, refer to the PLSQL user guide and reference, ya. Saya lihat di sini, ya, untuk kata tercadang yang lain. Yang ini yang umum saja yang dilihatkan, ya. Using reservoir words, ya. What happens when you try to use a reservoir word as an identifier in PLSQL program, ya. Kira-kira apa yang terjadi, gitu, ya, ketika Anda mencoba untuk menggunakan sebagai sebuah pengenal, ya, di dalam program PLSQL. Maka di sini, ya, contoh di sini yang dalam kotak ini, ya, date, ya. Date. Ingat, karena tidak sensitif, berarti huruf besar huruf kecil dianggap sama. Sini date, ya. Sini ada error, ya. Line 4, kolom 37. Nanti bisa ini, ya. Jadi ini date-nya yang salah, ya. Di sini apa? Missing expression. Ada penggunaan apa di sini? Pengenal yang menggunakan kata tercadang. Intinya tidak boleh dan nanti akan muncul error, gitu aja, ya. Berikutnya delimiter, ya, pembatas. Delimiter are symbol that have special meaning, ya. Jadi delimiter adalah simbol yang mempunyai arti khusus, ya. Symbol delimiter consists of one character, ya. Pembatas sederhana, ya, berisi satu karakter. Ada plus, minus, kali, bagi, sampai dengan, ya, tanda petik, titik koma. Ini adalah apa? Contoh delimiter, ya, arti sesuatu yang punya arti.
Kemudian ada yang kalau dari satu karakter ini berisi 2 karakter ya. Ada di sini ya tanda lebih kecil lebih besar, kalau digabungkan menjadi inequality operator ya, ketidaksamaan. Ini juga sama ya, inequality operator. Ada seru sama dengan kemudian to vertical bar itu operator ke penggabungan ya, dan seterusnya di sini ya. Ada titik 2 sama dengan ya 2 karakter adalah assignment operator ya, operator penugasan. Berikutnya literal ya. Literal is an expressive numeric ya, character string with a Boolean value that make it might be stored in a variable ya. Jadi literal adalah sebuah karakter eksplisit ya, karakter string, sebuah bilangan eksplisit ya, karakter string ya, kemudian ada tanggal atau nilai boolean ya, yang mungkin disimpan dalam sebuah variabel ya. Literal classified as character, numeric, and boolean ya. Jadi literal dapat diklasifikasikan sebagai karakter atau istilah lainnya adalah string literal gitu ya, dan juga numeric dan boolean. Karakter literal ya. Literal berupa karakter yang pertama tadi ya. May include any printable character in PLSQL ya, character set, letter, numeral, space, and symbol ya. Jadi dapat menyertakan apapun yang dapat diletak dalam kumpulan karakter ya, huruf ya, bilangan, spasi, dan simbol ya. Typically defined by using a varchar2 data type ya. Biasanya didefinisikan menggunakan tipe data varchar2 ya. First included by character string and delimiter tanda petik tunggal ya, harus di update oleh string delimiter ya, pembatas string ya. Can be composite of 0 or more karakter ya. Jadi dapat terdiri dari 0 atau lebih karakter ya. Sensitive ya, therefore it is not equivalent to PLSQL ya. Jadi kalau di dalam string ya, karakter itu sifatnya sensitif ya. Jadi kata PLSQL ya, ini huruf besar semua, itu tidak sama dengan PLSQL dengan huruf kecil semua seperti itu ya. Contoh di sini ya, V underscore first name pada 30 Jones gitu ya. Ini adalah karakter ya. Ini ada bilangannya Pak, ya ada bilangan tidak apa-apa, tapi ini ada tanda petik. Diapit dengan tanda petik tunggal berarti suatu karakter. Juga suatu karakter. Kita tinggalkan literal berupa karakter, berikutnya adalah literal berupa bilangan ya. Literal that represent number numeric literal ya. Jadi literal ya direpresentasikan literal ini ya, bilangan, literal yang mewakili angka, literal numerik ya. Numeric literal can be simple value ya. Jadi literal numerik dapat dapat berupa nilai sederhana ya, 5, min 32.5 dan seterusnya. Scientific
annotation also may be used, ya. Jadi notasi ilmiah juga dapat digunakan, ya, misalnya 2E5 gitu, ya, dan seterusnya. Typically defining using a number data type, ya. Biasanya didefinisikan menggunakan tipe data number, ya. Contohnya di sini seperti ini, ya. v_classroom number 3327, ya. Kalau bilangan intinya di sini tidak pakai tanda petik tunggal, ya, langsung seperti ini. Tipenya number, ya. Baik dia berupa variable atau juga bisa suatu konstanta, ya. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan, ya. Kalau bilangan pecahan Anda berikan digitnya berapa, kemudian nilai desimalnya berapa, ya. Berikutnya boolean literal, ya, literal boolean. Value that assigned to boolean variable are boolean literal, ya. Nilai yang diberikan ke variable boolean, ya, adalah literal boolean, ya. True, false, and null are the boolean literal. Jadi literal dari boolean adalah ada 3, true, false, dan null, ya. Contohnya seperti ini, ya. v_new_customer boolean false, true, null, ini, ya. Not the character string delimiter are not recorded, ya. Jadi Anda coba perhatikan di situ, ya, pembatas karakter, ya, tidak diperlukan di dalam literal boolean, ya. Jadi tanpa tanda petik tunggal, ya. Berikutnya comment, ya, komentar. Comment explain what a piece of code is trying to achieve, ya. Jadi komentar menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh sepotong kode, ya. Mungkin potongan kode itu maksudnya apa, nanti ada komentarnya, biar mungkin yang lain bisa jelas maksudnya tanpa meraba-raba, gitu, ya. Will-based comment are extremely valuable for code repeatability and future code maintenance, ya. Jadi komentar yang ditempatkan dengan baik, ya, sangat berharga untuk pembacaan kode, ya, dan juga nantinya untuk pemeliharaan kode di masa mendatang. Artinya kalau ada komennya, ya, di bagian blok-blok kode program Anda, ya, itu akan memudahkan, ya, untuk pembacaan kode, ya, maksudnya apa, dan juga nanti kalau di maintenance juga bisa mempermudah program yang lain, ya. Comments also describe the purpose of and use of each block of code, ya. Jadi komentar, ya, harus jelaskan tujuan dan penggunaan setiap blok kode, gitu, ya. Bagian itu fungsi apa, tujuannya apa, ya, dijelaskan. It's good programming practice to common code, ya. Jadi praktek pemrograman yang baik adalah memberikan, ya, common, ya, kode komentar, gitu, ya. Comment are ignored by LSTL, ya. Jadi bagian komentar, ya, ini diabaikan, ya, diabaikan oleh LSTL, tidak dieksekusi. They make no difference to how PSQL block execute the result is displayed, ya. Jadi mereka, ya, membuatnya tidak berbeda, ya, bagaimana sebuah blok PSQL dieksekusi atau hasilnya ditampilkan. Artinya dia hanya di coding saja, tidak ikut dieksekusi. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau untuk
blok ya. Kalau untuk satu baris itu tanda ini ya, tanda minus 2 kali gitu ya. Ini berarti suatu komentar satu baris ya, seperti ini bisa di atas atau mungkin di samping suatu kode program ya. Kalau lebih dari satu baris, ada awal adalah slash bintang ditutup dengan bintang slash gitu ya. Saya kira sudah tidak asing ya seperti ini untuk memberikan komentar di dalam kode Anda gitu ya. Selesai di bab 2. Ya, apakah ada pertanyaan ya? Ya. Pertanyaan pertama, this forward can be said as identifier, true or false? Salah atau benar? Kata tersebut dapat digunakan sebagai pengenal. Jawabnya adalah true or false? True, Pak. Kok bisa true lebih? Alasannya apa? Apa tadi kata terjadang? Ayo, jangan ngantuk. Yang dari Balikpapan siapa? Mbak siapa? Bisa dijawab, Mbak? Yang dari Balikpapan? Kayaknya true, Pak. True. Kata terjadang itu boleh nggak dibuat? Masa boleh? Ingat lagi. Kata terjadang seperti apa? If, gitu ya. Kemudian ada and, ada jadi intinya kata terjadang adalah tidak bisa ya, tidak bisa digunakan sebagai tadi gitu ya, tidak bisa digunakan sebagai pengenal ya. Berarti jawabnya adalah false gitu ya. Anda belajar bahasa pemrograman apapun, kalau ketemu reservoir words itu pasti tidak bisa digunakan sebagai identifier ya. Ya. Jawabnya adalah false. Berikutnya, the name of a variable in an example of identifier, true or false. Nama dari sebuah variabel adalah contoh sebuah identifier. Betul atau salah? True. Ya, jawabnya adalah true. Jadi nama variabel adalah contoh dari sebuah identifier pengenal ya. Jawabnya adalah true. Ya. Selesai di materi yang kedua. Harapan saya sampai materi ketiga ini. Sudah 24.3 ya. Semoga tidak panjang ya. Kan tidak tahu panjang tidak. (21) ini ya. Kan agak cepat saja ya. Di sini materinya tentang yang ketiga, data yang mengenal tipe data. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Coba kita agak cepat saja. This is a component of language objective ya. Define data type and explain why is needed ya. Definisikan tipe data dan menjelaskan mengapa diperlukan ya. List and describe categories of data type ya. Dan menjelaskan kategori tipe data ya. Kemudian nanti ada contoh ya, tipe data skala dan composite ya, seperti apa. Which one ya?
As a result of database program with SQL codes, you should be familiar with several data type that were used when defining the type of data stored in different column of the table. Ya, jadi hasil dari kemarin ya pelajaran di database program with SQL, ya, Anda telah familiar dengan beberapa data, ya, seperti number, kartu, date, gitu ya, sudah familiar ya. Nah, di sini PLSQL include a variety of data type for use when defining variable, konstanta, and parameter. Ya. Jadi PLSQL menyertakan berbagai jenis tipe data, ya, untuk digunakan ketika mendefinisikan variable, konstanta, dan parameter. As with table column, this data type specify what type and size of data can be stored in a particular location. Ya. Seperti kolom tabel, ya, tipe data ini menentukan tipe apa, ya, dan ukuran daripada data yang dapat disimpan di lokasi tertentu. Ya. Di sini tipe data PLSQL, ya, PLSQL support 5 categories of tipe data, ya. Jadi PLSQL support ada 5 kategori tipe data, ya. Data type store format, constraint, and valid range of value, ya. Jadi tipe data menentukan format penyimpanan, gitu ya, kemudian batasan dan tentang nilai yang valid. Ya. Kemudian nanti ada tipe data scalar, composite, ya, large object, reference, dan object, ya. Scalar itu hold a single value with no internal element. Ya. Jadi menghandle satu nilai tanpa kemudian composite, ya, contain multiple internal element that can be manipulated individually. Ini apa? Kemudian ada log, ya, large object, ya. Ini untuk menyimpan data grafik, gitu ya, atau video, gitu ya. Nanti tersimpan terpisah, gitu ya, biasanya. Ya, reference, ya, hold value called pointer that point to storage location. Ya. Jadi menghandle nilai yang disebut dengan pointer, ya, merupakan titik lokasi penyimpanan, ya. Kemudian ada objek, ya. Schema object with name, attribute, and method, ya. An object data type is similar to class machine support C++ dan Java. Langsung aja scalar, ya. Scalar data type, ya, tipe data scalar, ya. Tipe data scalar, ya, hold single value, menghandle sebuah nilai tunggal, ya. Have no internal component, ya. Jadi tidak mempunyai komponen internal, ya. Can be classified into categories character, number, date, and boolean, ya. Yang kategori tipe data scalar. The different data type specified, ya. Berikutnya jenis data yang berbeda menentukan, ya, what type and size of data can be stored in a particular location, ya. Tipe apa, ya. Jadi apa jenis dan ukuran data yang dapat disimpan di lokasi tertentu, ya. The range of value the variable can have, ya. Jadi apa kisaran nilai variabel yang dapat dimiliki, ya. The set of operation that can be applied of value of that type, ya. Jadi kumpulan operasi yang dapat diterapkan untuk nilai pada jenis itu, ya. Jadi ini yang mempengaruhi tipe data, ya. The
the character number and date categories into several data type, ya. Jadi beberapa jenis tipe data atau beberapa tipe data, ya, seperti karakter, ya, bilangan, dan tanggal, ya. Yang kategori untuk skala karakter, ya, tipe data skala karakter ada char, ada bar chart, ada long. Kemudian yang skala numerik, ya, ada number, PLS, ada underscore integer, ya. Kemudian ada skala date, ya, ada date, timestamp, with time zone, ya. Jadi itu katanya. For more information and complete list of skala data type, refer to the PLSQL user guide and reference-nya. Saya lihat di user guide dan reference daripada PLSQL, ya. Sekarang tipe data scalar untuk karakter, ya. Ada char, ada bar chart, ada long. Kalau char ini nanti ukurannya berapa, maksimum lengthnya, ya. This type fixed length, ya. Kalau char itu fixed length sampai 32.767, ya. Tapi bedanya antara varchar itu dan char adalah variable length dan fixed length, ya. Dulu sudah pernah saya jelaskan, ya. Kemudian ada long, ya. Character data variable length to up to gigabyte size, ya. Jadi karakter penyimpan sampai 2 gigabyte, ya, seperti apa itu. Contoh di sini f underscore first name varchar to Nena, ya. Ini contohnya apa? Kemudian yang bilangan, yang termasuk skala tipe data skala yang bilangan, ada number, ada number yang untuk bilangan bulat, kemudian number disebut PS, ya, precision, kemudian S-nya adalah skala, ya, untuk bilangan pecahan, ya. Kemudian ada number P kalau ada precision-nya, ya, berarti di sini jumlah digitnya berapa. Kalau di sini tidak ditentukan, ya. Di sini sampai 1 sampai 38 digit, ya. Kemudian ada PLS integer, storage is faster than number, ya. Jadi membutuhkan lebih sedikit penyimpanan, ya, dan lebih cepat daripada bilangan, ya. Seperti ini, berarti ini suatu pecahan, ya. Kita sudah akrab dengan ini, ya. Kemudian kategorinya date, ya. Kita ada date, timestamp with time zone, ya. Jadi diambil dengan tanda petik seperti ini, ya. Di sini kalau tipe dasar, ya. Kalau kita adalah tipe dasar untuk tanggal dan waktu, ya. Selain tanggal dan waktu, jadi menyimpan tanggal dan waktu, ya. Maksudnya jam detiknya. Kemudian kalau timestamp, ya, ini merupakan perluasan daripada tipe data date, ya. Menyimpan, ya, tahun, bulan, hari, kemudian jam, menit, detik sampai milidetik, ya. Kalau stamp with time zone, ya. Ini juga pengembangan dari timestamp, ya. Di sini mencoret time zone, ya. Menyatakan perpindahan zona waktu, ya. Ini kalau untuk internasional, ya.
Baik, yang berikutnya adalah tipe data scalar untuk boolean. Ya. Use the boolean data type to store the logical value true, false, and null. Ya. Jadi gunakan ya tipe data boolean untuk menyimpan nilai logika true, false, dan null. Ya. Only logic operation are loaded on boolean variable. Ya. Jadi untuk variabel yang bertipe boolean nanti hanya operasi logik saja yang diperbolehkan, gitu ya. Logik itu true or false, gitu ya, yes or no, misalnya. Gitu ya. A column value can be fixed into a boolean variable, and the table column can be defined with a boolean data type. Ya. Jadi nilai kolom tidak dapat diambil ke dalam variabel boolean dan kolom tabel tidak dapat mendefinisikan dengan tipe data boolean. Intinya tipe data boolean ya true atau false, null ya. The boolean data type is available in PLSQL but not valid in SQL. Ya. Jadi tipe data boolean ya tersedia di PLSQL tapi tidak valid ya, tidak tepat di dalam SQL ini tidak tersedia. Berikutnya composite data type ya. Composite data type have interval component, sometimes called element that can manipulate individually ya. Jadi data composite ya, tipe data composite memiliki komponen internal ya, kadang-kadang disebut elemen yang dapat dimanipulasi secara it may be helpful to think of our data type is being like a single column value in a table, while a record data type is like a whole row of a table. Ya. Jadi mungkin berguna untuk menganggap tipe data scalar seperti nilai kolom tunggal dalam tabel, sementara tipe data record ya seperti seluruh baris tabel. Composite of type include the following record, tabel, and array. Ya. Record composite data type. Ya. A composite variable that internal component that matches the data structure of the employees table can be created using misalnya v_mp_record employee $row type ya. Jadi kalau penggunaannya nanti ya seperti ini ya, v_mp_record titik first name. Jadi bagaimana Anda merujuk suatu kolom di dalam suatu tabel. Ya. Berikutnya adalah loop, ya, large object. Data type allow you to store block of unstructured data such as text, graphic, image, video, or audio up to 4 GB in size. Ya. Jadi tipe data block, ya, Anda menyimpan blok data yang tidak terstruktur, ya, seperti teks, ya, gambar, gitu ya, gambar grafik, video, atau audio. Ya. Ukurannya sampai dengan 4 GB. Database column can be a loop data type ya. Jadi sebuah kolom database ya dapat menjadi atau dapat diberikan tipe data loop ya. There are four loop data type ya. Large loop, K loop, P loop, P file, dan NC loop. Jadi ada 4 tipe data loop ya. Loop
data type store locator which point to large object stored in an internal file, external file. Jadi tipe data lob menyimpan lokasi yang mana titik objek besar disimpan di dalam sebuah file eksternal, jadi terpisah dari database-nya. Lob data type allow efficient, random, business-wise access to the data. Jadi tipe data lob memberikan akses data yang efisien dan sepotong-potong. JLob, lob, and JLob data is stored in the database either inside or outside of data row. Kalau yang JLob, JLob, dan JLob disimpan dalam database baik di dalam maupun di luar database. Artinya datanya bisa di dalam atau terpisah gitu ya. The file data is stored in operating system file outside the database. Kalau di file yang disimpan dalam file sistem operasi di luar database. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Contoh JLob misalnya satu buku gitu ya. Nah, nanti bisa aja di dalam tabel itu hanya lokasi, tidak disimpan, bisa disimpan di dalamnya, di dalam tabel atau lokasinya gitu ya. Kemudian foto, foto dari suatu objek mobil misalnya ya. Ini bisa disimpan fotonya di dalam tabel atau juga bisa disimpan di luar. Nanti di dalam tabel adalah lokasi file itu berada. Ya. Kemudian kalau JLob juga sama di sini ya. JLob bisa di dalam ataupun di luar. Kalau B-file ya. Ini misalnya berupa movie ya. Kalau di sini tadi penjelasannya kalau B-file disimpan terpisah dari database ya. Jadi ini adalah database-nya. Di dalamnya ada tabel ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tipe data di PL/SQL ya. Yang bisa nanti Anda libatkan di dalam program Anda. Baik, kita ini ya. Pertanyaannya, a data type might specify a valid range of value true or false ya. Sebuah tipe data ya menentukan kisaran nilai yang tepat gitu ya. Betul atau salah? Jawabnya adalah true ya. Misalnya tipe data karakter ya, atau suatu bilangan gitu ya. Nanti rank ya, kisaran nilainya nilai tertentu ya yang tepat untuk tipe data itu. Ya. Yang kedua, data type specifies and restrict the possible data value that can be assigned to a variable, true atau false. Ya. Jadi sebuah tipe data menentukan dan membatasi kemungkinan nilai data yang dapat diberikan ke sebuah variabel. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Artinya kalau tipe datanya bilangan ya tidak bisa diisi dengan karakter ya. Artinya menentukan dan membatasi ya kemungkinan nilai data gitu yang dapat diberikan ke sebuah variabel ya. Benar. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu 3 bahasan ya, masih ada bahasan di bab 2 ya, semoga nanti hari Jumat ya bisa kita selesaikan. Minggu depan nanti coba kita mulai ajarkan untuk Anda mulai prakteknya ya.
Baik, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Halo, Mbak Triana, ada pertanyaan Mbak Triana? Belum ada Pak mungkin. Ya. Mbak Fira, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Mas Ridho? Ada Pak. Mbak Ivana? Belum ada Pak. Mas Hamdan? Belum, Pak. Mas Sultan? Mas Sultan, ada pertanyaan? Mbak Luki? Mbak Luki apa Mbak Laki? Luki Pak, dari saya belum ada Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Ya, sebelum kita tutup, silakan untuk screenshot dulu masing-masing kelas. Silakan dari kelas